Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang buat kamu yang takut gagal dan takut sama cemoohan orang lain gitu, dari orang-orang terdekat, dari keluarga terdekat, kamu perlu dengar episode ini sampai selesai ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari Esra ya di grup webinar Peaceful Warrior. Jadi dia share tantangan utamanya untuk bisa berhasil adalah dia takut gagal dan cemoohan orang, apalagi khususnya ya keluarga terdekat. Gimana cara mengatasinya? Kamu perlu dengar episode ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu ada satu informasi yang bisa bermanfaat buat kamu tentang webinar terdekat kami. Here we go. Hai, buat kamu yang punya impian besar ya, kamu perlu join webinar Peaceful Warrior untuk tahu gimana step by step mewujudkan impianmu tanpa perlu burnout ya. Di webinar ini kamu akan belajar gimana membreakdown goal besarmu menjadi goal-goal kecil, gimana biar kamu tidak burnout, sampai gimana cara mendelegasikan tugas agar kamu bisa fokus pada hal yang paling penting. Kamu bisa ikut webinar secara gratis di hari Minggu 28 September dari jam 7 sampai jam 8 malam WIB ya. Kamu bisa daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Oke, mari kita bahas ya. Jadi mungkin kita bahas tentang cemoohan orang ya, cemoohan orang yang mungkin menghambat kita untuk berhasil. Mungkin saya mau bertanya sama kamu gitu ya. Kira-kira omongan orang lain, cemoohan orang lain, apa yang orang lain omongin gitu ya, bisa kita kendalikan nggak sih? Pasti nggak bisa gitu kan. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita terlalu sering untuk fokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan? Apa yang terjadi sama kita? Bagaimana perasaan kita? Pasti salah satunya kita merasa helpless gitu ya, karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu adalah orang lain. Ya kita sendiri yang akan jadi stres gitu. Karena rumus stres adalah ketika kita mencoba mengendalikan hal-hal yang ada di luar diri kita, orang lain, masa lalu gitu ya. Mungkin terlalu cemas dengan masa depan dan berbagai macam hal lainnya. Dan kita pasti akan stressful gitu. Ya. Sama juga kayak sering kali gitu orang tuh kan mungkin pas pacaran gitu, mungkin dulu sebelum pacaran dia happy aja, terus ketika pacaran dia jadi sulit happy gitu. Kenapa? Karena sering kali dia menempatkan kebahagiaan dia itu di orang lain, yaitu di pacarnya tadi. Kayak misalnya dia baru merasa bahagia kalau pacarnya bilang I love you misalnya, atau bilang good night duluan misalnya, I don't know. Misalnya begitu. Jadi dia sulit buat bahagia karena dia menempatkan kebahagiaan tadi di luar dirinya gitu. Dan dalam konteks ini gitu, untuk kita berhasil, tapi kalau kita terlalu fokus sama omongan orang lain, itu akan menghambat kita untuk maju kayak gitu ya. Kayak misalnya contoh gitu ya, dulu saya pas SD itu pas pertama kali main basket gitu, karena pas main bola saya sering kalah gitu. Terus saya coba cari olahraga lain, terus saya lihat highlight basket di berita-berita olahraga kayak di Metro TV malam-malam, itu kan cukup menarik gitu ya ngelihat highlight mereka, dan saya mau coba basket gitu. Akhirnya coba basket, ternyata menarik juga dan cukup
seru juga permainan ini gitu. Dan dari situ akhirnya mulai ada latih tanding seperti itu. Sampai akhirnya ketika latih tanding itu kan antar SD gitu dulu. Saya masih SD kelas 6 waktu itu tanding. Dan saya agak shock sih waktu itu mendengar guru saya sendiri bilang, Bro Des, kamu basket? Yakin nih kamu basket nih? Badan pendek kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi saya nggak terlalu mikirin hal itu karena mungkin saya having fun dengan permainan ini. Jadi dalam hati saya, iya Pak, main basket Pak. Kan basket juga ada point guard Pak yang nggak tinggi tapi dia bisa ngatur permainan dan lain-lainnya. Tapi dari situ saya mengambil hal tersebut bukan untuk bikin saya drop, tapi saya membuktikan ke dia bahwa saya bisa gitu. Dan akhirnya saya bisa jadi kapten tim, bawa tim juara sampai masuk final DBL gitu, meskipun kalah di final gitu. Terus masuk DBL All Star waktu itu saya dari Bontang ke Surabaya gitu untuk ikut seleksi tim DBL buat ke Amerika gitu, meskipun saya nggak lolos tapi saya ngerasa jadi salah satu pemain yang ikut seleksi kan berarti one of the best lah ya di Indonesia, perwakilan dari setiap provinsi, setiap wilayah gitu. Dan ya kalau saya terlalu mikirin apa kata orang mungkin saya nggak akan bisa maju gitu kan. Dan mungkin contoh lain dalam konteks profesional misalnya, saya kan juga mengawali karir saya mungkin di usia muda gitu ya, mungkin lebih muda dibandingkan teman-teman saya lainnya gitu. Kayak saya udah mulai ngisi training itu pas SMA gitu. Jadi pas teman-teman SMA saya mungkin lebih banyak main, lebih banyak ya fokus sekolah, main gitu-gitu, saya bikin training gitu. Saya bikin training meskipun teman-teman saya yang datang, tapi itu something new gitu yang saya lakukan. Dan dari situ ya pasti akan ada aja orang-orang yang ngomong, ngapain sih bikin ini, ngapain sih bikin itu. Bahkan orang terdekat saya juga bilang, ngapain sih kayak gitu, udahlah biasa aja jadi orang gitu. Jadi buat dia biasa aja, nggak usah gitu-gitu, itu wajar-wajar aja. Nanti kerja nanti kalau udah lulus kuliah gitu. Tapi saya tetap lakuin gitu, pas SMA saya bikin goal. Pokoknya sebelum saya lulus SMA saya udah bikin training buat teman-teman saya dulu minimum. Terus pas saya merantau ke Surabaya saya juga bikin goal. Di semester 2 atau semester 3 saya bikin training pertama saya di Surabaya, dan itu jadi batu lompatan saya untuk selanjutnya sampai saya bisa jadi trenernya Patung Semeringin. Saya bisa bawakan training untuk perusahaan besar, diundang ke berbagai macam organisasi. It's beautiful experience gitu ya. Dan sampai sekarang saya udah ya kerja di HR, jadi salah satu manajer, handle satu tanggung jawab yang cukup besar. Dan ya saya juga punya podcast ini gitu, podcast pengembangan diri yang bisa jadi sebuah konten, sebuah siaran buat saya untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang melalui teknologi ini gitu. Saya bisa nge-podcast sekali aja tapi udah langsung didengar ribuan orang gitu. Kalau mungkin dulu saya dengerin apa kata orang buat jadi udah biasa-biasa aja, mungkin saya nggak bisa di titik saat ini gitu, bikin impact, bikin kontribusi. Ya saya jadi refleksi apa aja yang saya dapat gitu dalam hidup, dan banyak banget hal-hal yang kalau dulu saya tidak putuskan seperti itu mungkin saya tidak ada di titik saat ini. Di ruangan kerja saat ini bisa bikin podcast sambil ada mic depan saya, ada laptop, ada kopi. ya it's beautiful. Jadi intinya adalah kita fokus
pada apa yang bisa kita kendalikan gitu. Ketika ada orang mencemooh, ada orang mengkritik seperti itu, nggak usah terlalu dimasukin ke hati gitu, nggak usah didebat, nggak usah di apa gitu, iyain aja gitu, ya oh ya, tapi tetap maju, tetap berprogres untuk mencapai tujuan kamu gitu. Itu yang paling penting. Karena ketika kamu udah ngebuktiin bahwa kamu bisa, ya kayak saya waktu itu, akhirnya saya bisa jadi trainer, saya nulis buku, yang orang-orang yang awalnya meremehkan saya malah justru, wih hebat ya, gimana caranya, ini ya. Dan tiba-tiba ada teman lama juga yang ngechat, tiba-tiba mau pinjam duit lah, apalah, macam-macam. Ya, tapi itu intinya ya. Fokus sama apa yang bisa kamu kendalikan, terus berprogres, terus bertumbuh, dan buktikan bahwa kamu bisa. Ya, thank you semuanya. Kalau kamu ada komentar ataupun pertanyaan, feel free, kamu bisa bisa komen di kolom komen di episode ini, atau kamu bisa DM di Instagram di @selfdevpodcast. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.